Shalom teman-teman. Loh, kok pada lemes gitu? Pada belum makan ya? Pada baru bangun tidur ya? Makanya kalian lemes. Oke, nggak apa-apa. Kita ulang sekali lagi ya. Kakak ngomong shalom, kalian juga balas dengan shalom. Oke? Bisa? Oke. 1, 2, 3. Shalom teman-teman. Iya, kalian keren banget. Halo teman-teman, aku Kak Tasya. Kita kembali lagi ibadah online hari ini. Wih, teman-teman tahu nggak? Ibadah hari ini udah masuk Minggu Prapaskah yang kelima. Yang kelima berarti 1, 2, 3, 4, 5. Yeay. Yang artinya sebentar lagi kita mau masuk ke hari Paskah. Tapi sebelum itu kita mau bersorak-sorai untuk Tuhan Yesus. Kita mau bersuka cita karena Tuhan Yesus itu Allah yang baik. Tapi sebelum itu kita berdoa dulu ya. Teman-teman, kita siapkan hati kita lipat tangan kita memejamkan mata kita. Kita berdoa, teman-teman bisa ikutin kata-kata kakak ya. Tuhan Yesus, terima kasih untuk semalam hingga pagi ini. Tuhan Yesus, sebentar lagi kami mau beribadah. Tuhan Yesus yang boleh tolong kami supaya kami mau mendengarkan firman Tuhan dan bersuka cita untuk Tuhan.
Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Teman-teman, sebelum mendengarkan firman Tuhan, kita mau bersorak-sorai untuk Tuhan. Kita mau menyanyikan lagu untuk Tuhan. Teman-teman boleh sambil berdiri ya. Kita bernyanyi dengan sukacita. Kita nyanyikan ya, kasih Yesus manis dan indah. Kasih Yesus manis dan indah, kasih Yesus manis dan indah, kasih Yesus manis dan indah. Oh oh, kasih Yesus Lebih tinggi, lebih tinggi dari langit, Lebih dalam dari lautan, Lebih luas. lebih luas dari samudra. Oh oh, kasih Yesus, kasih Yesus manis dan indah, kasih Yesus manis dan indah, kasih Yesus manis dan indah. Oh oh, kasih Yesus lebih tinggi, lebih tinggi dari langit, lebih dalam dari lautan, lebih luas dari samudra. Oh oh, kasih Yesus. Oh oh, oh oh, kasih Yesus. Sekali lagi. Oh oh, kasih Yesus. Nah teman-teman, karena kita tadi sudah bernyanyi, kakak mau tanya kesini sama kalian. Kalian ingat nggak apa itu Paskah? Paskah apa ya kak? Aku lupa. Waduh, ini nih, kalian lupa ya sama pelajaran minggu lalu. Ayo, Paskah itu apa? Nggak apa-apa, kakak bantu ingetin ya. Paskah itu dimana hari Tuhan Yesus disalibkan untuk kita dan mati untuk kita. Loh, emang mati untuk apa kak? Loh, Tuhan Yesus mati untuk kita karena Tuhan Yesus sayang sama kita. Dia mau menebus dosa kita dengan mati di kayu salib. Nah, emang aku punya dosa ya kak? Siapa di sini suka bohong? Ayo. Siapa di sini suka males-malesan sekolah? Nah, itu juga termasuk bagian dari dosa teman-teman. Tapi karena Tuhan Yesus yang baik, kasih-Nya yang begitu besar untuk kita, Dia rela loh mati di kayu salib. Ayo kita sama-sama menyanyikan Yesus disalibkan karena cintanya. Teman-teman boleh bangkit berdiri lagi loh. Kita nyanyikan dengan bersorak-sorai karena Tuhan Yesus cinta banget sama kita. yuk mari kita nyanyikan lagu Yesus disalibkan karena cintanya. Yesus disalibkan karena cintanya kepadaku, kepadamu. Yesus disalibkan karena cintanya, dosa dihapuskan. Yesus disalibkan, Yesus disalibkan karena cintanya kepadaku, kepada siapa lagi? kepadamu. Yesus disalibkan karena cintanya, dosa dihapuskan. Sekali lagi. Yesus disalibkan karena cintanya kepadaku, kepadamu. Yesus disalibkan karena cintanya, dosa dihapuskan, dosa dihapuskan, dosa dihapuskan. Nah teman-teman pasti sudah capek ya karena kita bernyanyi terus. Oke, teman-teman boleh duduk manis, dilipat kakinya karena kita sebentar lagi mau mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan hari ini tentang
Yesus ditangkap loh. Tuhan Yesus baik kok ditangkap. Loh kan penasaran kan? Makanya kalian tutup manis, kita sama-sama dengerin apa yang mau Tuhan omongin ke kita. Oke? Hai teman-teman, apa kabar semua? Semoga semua pada baik-baik saja ya. Wah, hari ini Kak Feni lihat semuanya pada siap nih mendengarkan firman Tuhan. Bener gak? Bener gak? Oh, jelas siap dong. Kak Feni juga siap nih. Kak Feni sangat semangat mau menceritakan apa yang Kak Feni udah belajari kepada kalian semua, oke? Nah, kalian tahu nggak ya, hari ini tuh udah Prapaskah yang keberapa ya? Kalian sadar nggak sih, sekarang ini udah Prapaskah yang kelima. Wow, habis ini bentar lagi banget nih bakalan Paskah, oke? Nah, sebelum kita mulai firman Tuhan hari ini, Kak Feni mau mengajak kalian semua untuk berdoa. Yuk kita siapkan hati kita mau menutup mata, kita mau berdoa pada Tuhan, oke? Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan untuk kesempatan hari ini. Kau berikan kami kesempatan untuk memuji, Kau berikan kami kesempatan untuk mendengarkan firman-Mu. Persiapkan hati kami Tuhan untuk mendengarkan firman-Mu. Engkau juga berkati Kak Feni yang akan menyampaikan firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya dalam nama-Mu kami ucap syukur dan berdoa. Amin. Oke teman-teman, hari ini kita mau cerita tentang apa ya? Pada tahu nggak ya? Nah, sebelum kita mulai, Kak Feni mau ajak teman-teman untuk membuka Alkitab kalian semua, oke? Kita mau buka Alkitab kita dari Matius 26. Ayo, kalian udah siapin Alkitab belum ya? Boleh pakai Alkitab secara fisik atau boleh pakai di aplikasi di HP kalian masing-masing, atau di Android or di tab or di mana aja, oke? Matius 26. Matius itu perjanjian lama atau perjanjian baru ya teman-teman ya? Iya, perjanjian baru ya. Matius 26. Oke? Matius 26 ayat 36 sampai 46. Oke. Matius 26 ayat 36 sampai 46. Kak Feni bacain untuk kalian semua ya. Oke, Matius 26 ayat 36 sampai 46. Di Taman Getsemani. Maka sampailah Yesus bersama murid-muridnya ke suatu tempat yang bernama Getsemani. Lalu ia berkata pada murid-muridnya, "Duduklah di sini sementara aku pergi ke sana untuk berdoa." Dan ia membawa Petrus dan kedua anak Zebedius sertanya. Maka mulailah ia merasa sedih dan gentar. Lalu katanya kepada mereka, "Hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jaga dengan aku." Maka ia maju sedikit, lalu sujud dan berdoa. Katanya, "Ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku. Tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang Engkau kehendaki." Setelah itu, ia kembali kepada murid-muridnya itu dan mendapati mereka sedang tidur. Dan ia berkata kepada Petrus, "Tidakkah kamu sanggup berjaga-jaga 1 jam dengan aku? Berjaga-jagalah dan berdoalah, supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah." Lalu ia pergi untuk kedua kalinya dan berdoa katanya, "Ya Bapakku, jikalau cawan ini tidak mungkin lalu, kecuali apabila aku meminumnya, jadilah kehendak-Mu." Dan ketika ia kembali pula, ia mendapati mereka sedang tidur, sebab mata mereka sudah berat. Ia membiarkan mereka di situ, lalu pergi dan berdoa untuk ketiga kalinya, dan mengucapkan doa yang itu juga. Sesudah itu, ia datang kepada murid-muridnya dan berkata kepada mereka, "Tidurlah sekarang dan istirahatlah. Lihat, saatnya sudah tiba, bahwa Anak Manusia diserahkan ke tangan orang-orang berdosa. Bangunlah, marilah kita pergi. Dia yang menyerahkan aku sudah dekat." Nah teman-teman, sudah pada tahu kan hari ini Kak Feni mau cerita tentang apa? Oh, cerita tentang Tuhan Yesus ditangkap. Yes, Tuhan Yesus itu ditangkap.
Jadi kita kan sudah baca ceritanya. Waktu itu Tuhan Yesus setelah makan malam bersama dengan murid-muridnya, Tuhan Yesus mengajak mereka ke Bukit Zaitun. Mereka jalan ke Bukit Zaitun, lebih masuk lagi dalam bukit. Oh, ternyata ada taman. Namanya taman apa? Taman Getsemani. Oke? Taman Getsemani. Nah, di Taman Getsemani itu mereka udah sampaikan. Nah, Tuhan Yesus tuh menyuruh murid-muridnya, oke, tinggal di sini dulu ya. Aku mau masuk ke dalam lagi, aku mau berdoa, oke? Nah, tapi Tuhan Yesus nggak sendirian, teman-teman. Tuhan Yesus tuh ajak siapa? Ajak 3 muridnya. Siapa? Petrus dan kedua anak Zebedius. Tuhan Yesus tuh takut loh. Tuhan Yesus tuh lagi gelisah. Tuhan Yesus lagi takut. Kira-kira kenapa ya takut, teman-teman? Tahu kan? Tuhan Yesus bakalan mau ditangkap. Iya, Tuhan Yesus tuh, soalnya waktu itu Tuhan Yesus tuh sama loh sama kita manusia. Jadi Tuhan Yesus tuh takut. Tuhan Yesus tuh gentar. Makanya Tuhan Yesus mengajak 3 muridnya itu untuk berdoa. Tuhan masuk ke dalam taman, lebih masuk lagi. Dan Tuhan Yesus bilang ke 3 muridnya ini, tunggu di sini ya. Kalian berdoalah juga, berjaga-jagalah. Aku akan masuk ke sana dan berdoa. Oke? Tuhan Yesus masuk. Tuhan Yesus berdoa kepada Allahnya. Tuhan Yesus berdoa pada Allah Bapa. Allah, kiranya biarlah cawan ini lalu daripadaku. Tetapi jadilah sesuai kehendak-Mu. Nah, teman-teman lihat apa yang dikatakan Tuhan Yesus? Tuhan Yesus takut loh, teman-teman. Tuhan Yesus tuh benar-benar takut. Ditangkap, disalib itu sakit loh. Tapi semuanya itu dikembalikan kepada Allah Bapa sesuai dengan rencananya. Karena Tuhan Yesus mau taat. Tuhan Yesus mau taat akan perintah Allah Bapa. Nah, makanya Tuhan Yesus bilang apa? Jikalau mungkin cawan itu apa? Penderitaan yang akan dialami Tuhan Yesus itu lalu daripadaku, tetapi bukan jadi kehendakku, tetapi kehendak-Mu yang jadi Tuhan. Wah, Tuhan Yesus tuh benar-benar taat sama Allah. Nah, selesai Tuhan Yesus berdoa, Tuhan Yesus kembali ke 3 muridnya yang tadi. Mereka ngapain? Mereka berdoa? Tidak, mereka malah tidur. Soalnya itu udah malam banget, kayaknya udah subuh gitu. Mereka malah ketiduran. Nah, Tuhan Yesus membangunkan mereka. Bisa nggak kalian tuh berdoa dan berjaga-jaga? Memang daging ini lemah. Nah kan, mereka soalnya ngantuk, teman-teman. Jadi mereka itu ketiduran. Aduh. Nah, tapi Tuhan Yesus bilang apa? Berdoalah, berjaga-jagalah bersama dengan aku, oke? Nah, Tuhan Yesus masuk lagi kedua kalinya. Tuhan Yesus berdoa lagi kepada Allah Bapa. Allah, jikalau mungkin cawan ini lalu daripadaku, tetapi jadilah sesuai kehendak-Mu. Lagi teman-teman, Tuhan Yesus bilang apa? Jadilah sesuai kehendak-Mu. Kenapa? Karena Tuhan Yesus mau taat sama Allah. Tuhan Yesus tuh mau loh menuruti perintah Allah, walaupun rasanya sakit, walaupun rasanya takut, rasanya susah, tapi Tuhan Yesus mau taat. Kenapa? Karena Tuhan begitu mengasihi kita loh, teman-teman. Tahu kan, Tuhan Yesus mau ditangkap karena apa? Karena mau menyelamatkan kita. Oke, begitu Tuhan Yesus selesai berdoa yang kedua kalinya, Tuhan Yesus kembali lagi ke 3 muridnya. Ya, kira-kira 3 muridnya ngapain ya? Berdoakah atau tidur lagi? Ternyata mereka tidur lagi, teman-teman. Wah, mata mereka tuh sudah gini loh. Aduh, gak bisa buka matanya karena terlalu ngantuk. Aduh, ngantuk banget ini. Nah, wah, Tuhan Yesus bilang, ayo kalian berdoalah juga, oke? Wah, Tuhan Yesus masuk lagi nih ke dalam ketiga kalinya. Nah, ketiga kalinya Tuhan Yesus berdoa lagi. Duh Tuhan Allah, kiranya biarlah cawan ini lalu daripadaku, tetapi biarlah terjadi sesuai kehendak-Mu. Nah, begitu ketiga kalinya Tuhan Yesus berdoa, Tuhan kembali lagi. Tuhan melihat, murid-muridnya ngapain ya? Berdoa lagi atau tidur lagi ya? Ternyata tidur lagi. Nah, tapi di tidur yang ketiga kalinya ini,
Tuhan Yesus membangunkan mereka dan Tuhan Yesus bilang apa? Yuk kita kembali, sudah tiba saatnya, mereka yang akan menangkap aku akan tiba. Wah, ternyata teman-teman, sudah tiba saatnya untuk Tuhan Yesus ditangkap. Wah, Tuhan Yesus ditangkap. Tapi Tuhan Yesus sudah gak takut lagi karena Tuhan Yesus sudah berdoa pada Allah. Allah sudah memberikan kekuatan dan Tuhan Yesus tuh mau taat loh teman-teman. Kenapa mau taat? Karena Tuhan Yesus tahu ini semua itu untuk siapa? Untuk kita semua. Untuk Kak Feni, untuk teman-teman, untuk kalian semua yang Tuhan Yesus begitu mengasihi kita. Karena Tuhan Yesus mengasihi kita, Tuhan Yesus mau menyelamatkan kita. Nah kan, Tuhan Yesus tuh ditangkap sama orang-orang apa sih? Orang-orang berdosa juga loh teman-teman. Tapi Tuhan Yesus mau apa? Tuhan Yesus mau mengampuni mereka. Tuhan Yesus itu mau mengampuni orang-orang yang berdosa. Itulah salah satu alasan kenapa Tuhan itu mau taat kepada Allahnya. Kenapa? Karena dengan taat kepada Allah, Tuhan tuh bisa menyelamatkan kita. Tuhan bisa mengampuni dosa-dosa kita. Dosa-dosa kita itu semua ditanggung oleh Tuhan. Jadi kira-kira nih gambarannya, ketika kita punya kain yang warnanya merah banget, wah gimana ya caranya untuk membersihkan kain yang merah ini? Gak bisa teman-teman, cuman Tuhan Yesus yang bisa membersihkan kain yang merah ini. Supaya bisa putih lagi tuh cuman Tuhan Yesus. Jadi hanya Tuhan Yesus yang bisa menanggung dosa-dosa kita. Tuhan Yesus itu yang bisa menyelamatkan kita semua. Makanya Tuhan Yesus itu mau taat. Karena Tuhan Yesus begitu mengasihi kita. Nah teman-teman tahu gak? Tuhan Yesus setelah ditangkap itu, Tuhan Yesus mau loh mengampuni mereka yang menangkap Tuhan Yesus. Kenapa? Karena kasih Tuhan. Ya, kasih Tuhan tuh begitu besar sama kita. Begitu ajaib teman-teman. Jadi begitu besar kasih Tuhan sampai Tuhan tuh mau loh mengampuni kita. Meski kita berbuat salah, meski kita berbuat dosa lagi. Tetapi Tuhan Yesus mau mengampuni kita. Buktinya apa? Ya, buktinya Tuhan Yesus mau disalib untuk kita kan? Bukan untuk Tuhan Yesus loh, tapi untuk kita. Untuk Kak Feni, untuk kalian semua. Nah, teman-teman. Jadi teman-teman, kalau nih misalnya nih di sekolah ada yang berbuat jahat, ada yang mengolok-ngolok kalian, ada yang ngerjain kalian. Jahil banget. Jahat banget. Nah, kalian boleh nggak membalas? Nggak apa-apa deh, dibalas aja. Jangan dong, nggak boleh balas. Kita apa? Kita harus mengampuni mereka sama seperti Tuhan Yesus yang mengampuni kita semua. Mengampuni orang-orang yang menangkap Tuhan Yesus, mengampuni dosa-dosa kita, ya kan? Kak Feni juga mau cerita nih. Kak Feni tuh dulu pernah dibohongin loh sama teman Kak Feni, teman best friend, temennya deket banget. Aduh, kalian tahu nggak rasanya dibohongin tuh gimana? Aduh, begitu kita sudah percaya sama mereka, tapi temannya Kak Feni ini bohongin Kak Feni. Aduh, rasanya sakit sekali. Rasanya kayak mau Kak Feni tuh waktu itu nangis sampai berhari-hari, sampai berbulan-bulan. Aduh, rasanya sakit banget. Tapi Kak Feni tuh inget loh. Wah, Kak Feni tuh punya Tuhan Yesus yang udah mengampuni Kak Feni berkali-kali, yang udah rela mati di atas kayu salib demi Kak Feni. Ya, masa Kak Feni dibohongin aja gak mau mengampuni? Oke, jadi Kak Feni mau belajar untuk mengampuni teman Kak Feni. Kak Feni mau belajar untuk berdoa, untuk mengampuni dia, untuk mendoakan dia. Mendoakan yang terbaik, bukan mendoakan, Tuhan supaya biarkan dia jadi sakit. Bukan teman-teman. Kita harus mendoakan yang baik. Mendoakan, Tuhan berkati teman ini. Walaupun dia sudah menyakiti hatinya Feni, tapi Feni mau berdoa yang terbaik untuknya. Nah, itu kita harus belajar ya. Teman-teman, kita harus belajar untuk mengampuni mereka. Mengampuni sesama kita yang berbuat salah. Kenapa? Karena kasih Tuhan. Ingat, kita itu punya kasih Tuhan yang begitu besar, sehingga kita harus meneladani Tuhan Yesus. Meneladani Tuhan Yesus yang mau mengampuni
orang-orang yang berdosa. Mengampuni kita, mengampuni siapa? Mengampuni Kak Feni, mengampuni orang-orang yang sudah menangkap Tuhan Yesus itu. Semua diampuni loh teman-teman. Nah, jadi kita kenapa? Kita juga harus kita harus belajar untuk mengampuni orang yang bersalah pada kita. Oke? Bukan karena mereka jahat, kita harus membalas mereka. Enggak, tapi kita anak Tuhan harus belajar untuk mengampuni mereka, mengasihi mereka. Bukan untuk sesama yang baik aja ke kita, tetapi juga sesama yang berbuat jahat pada kita. Oke? Teman-teman ingat ya. Ingat cerita hari ini ketika Tuhan Yesus ditangkap. Tuhan Yesus itu juga takut loh. Tuhan Yesus takut sekali. Kenapa? Karena Tuhan tahu bakalan Tuhan tuh akan menderita. Tuhan itu akan disiksa. Tuhan tuh juga bisa merasakan sakit loh. Aduh, paku ini sakit sekali di tangannya. Nah, Tuhan tuh bisa merasakan itu semua. Dan Tuhan marah nggak sama mereka yang menyalibkan Tuhan Yesus? Nggak sama sekali. Tuhan malah mengampuni mereka. Jadi tuh teman-teman, kita harus belajar seperti Tuhan Yesus, mau mengampuni mereka yang menyakiti kita. Oke teman-teman? Nah, sekarang waktunya kita untuk ayat hafalan. Ayat hafalannya kita buka di Kolose 3. Kolose 3 ayat 13. Oke? Teman-teman buka ya. Kolose 3 ayat 13. Sudah ketemu teman-teman? Kolose 3 ayat 13. Alright, kita baca ya. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain. Sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. Oke, ini ayat hafalan kita, tapi kita nggak hafalin semua ini karena kepanjangan ya. Jadi kita persingkat. Jadi yang kita hafalin gini. Kolose 3 ayat 13. Ampunilah seorang akan yang lain. Oke? Sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu. Loh, kan? Sama seperti yang kita pelajari nih. Yang cerita tadi, Tuhan Yesus tuh sudah mengampuni kita terlebih dahulu. Tuhan Yesus tuh sudah mengasihi kita terlebih dahulu. Makanya Tuhan Yesus mau mati di atas kayu salib. Mau ditangkap, mau mati di atas kayu salib. Nah, sebagai anak Tuhan, tugas kita apa? Tugas kita juga bisa dong seperti Tuhan. Kita mau meneladani kasih Tuhan Yesus. Kita mau meneladani karakter Tuhan Yesus yang mau mengampuni. Oke? Jadi sama seperti yang ayat hafalan kita mau hafalin sama-sama ya. 1, 2, 3. Ampunilah seorang akan yang lain sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu. Oke, 1, 2, 3. Kolose 3 ayat 13. Ampunilah seorang akan yang lain sama seperti siapa? Tuhan Yesus telah mengampuni kamu. Oke, nanti kalian hafalin ya teman-teman. Ini tuh bisa jadi ayat yang mengingatkan kita loh. Misalnya kalau kita dijahatin. Aduh, temen itu jahat banget sih. Masa aku diolok-olok? Nah, kalau kalian teman-teman menghafalkan ini, kalian resapi, kalian simpan dalam hati. Wah, tiba-tiba ketika kalian tuh lagi marah nih, kalian lagi jengkel, kalian mau membalas, bisa Roh Kudus itu bisa kasih loh, taruh di pikiran kalian, di hati kalian. Ingat gak sih? Ada ayat ini loh, Kolose 3 ayat 13, bunyinya apa? Ampunilah seorang akan yang lain seperti siapa? Tuhan Yesus telah mengampuni kamu. Aduh, nah begitu kalian ingat ayat hafalan ini, pasti kalian tuh pasti mau mengampuni, oke? Sama seperti Tuhan mau mengampuni kita orang-orang yang berdosa. Oke teman-teman? Oke, alright. Jadi jangan lupa ya, hafalin ini ayat hafalannya. Kalian bisa hafalin bersama keluarga, sama mama, sama papa, sama kakak, sama adik. Oke? Nah, yang terakhir,
aplikasi kita, oke, activity kita mau ngapain? Kita mau mendoakan orang lain. Oke teman-teman, kita mau belajar mendoakan orang lain, mendoakan mereka yang sakit, mendoakan mereka yang lagi kesusahan. Gak cuma teman-teman kita loh, bukan hanya teman-teman atau keluarga kita, tetapi juga orang yang sudah menyakiti kita, musuh kita, orang-orang yang sudah menjengkelkan hati kita. Kita juga harus mendoakan mereka. Oke teman-teman, jangan lupa ya, kalian bisa list namanya. Oh siapa ya hari ini mau doain, kira-kira siapa ya? Oh si A itu loh, kemarin udah ngolok-ngolok aku, tapi nggak apa-apa deh, aku mau belajar mengampuni, aku mau mendoakan dia supaya dia cepat sembuh. Nah misalnya gitu ya. Atau boleh doain mama papa, doain temen yang lagi kesusahan, semuanya. Siapa yang kalian pikirkan lagi kesusahan, lagi sakit, lagi butuh bantuan, kalian doakan, oke? Oke teman-teman? Oke, alright, sekarang sudah saatnya kita untuk menutup kebaktian ini. Jadi ingat ya teman-teman, Kak Feni mau ingetin sekali lagi. Kenapa? Kita harus mau mengampuni, kita harus belajar mengampuni. Kenapa kita harus belajar mengampuni? Karena kasih Tuhan, karena kita tuh sudah mengenal Tuhan. Kita tuh punya Tuhan yang begitu mengasihi kita, yang sudah mengampuni kita terlebih dahulu. Jadi kita juga harus mengampuni orang lain, mengampuni sesama kita yang sudah berbuat salah kepada kita. Oke teman-teman, ingat ya. Alright, ingat ayat hafalannya kita juga. Oke, sekarang kita mau tutup hari ini. Oh, sebelum kita tutup, kalian tahu gak sih lagu? Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Nah, kalian tuh juga bisa nyanyi itu loh. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Nah, karena kita mau mengasihi sesama kita, kita mau mengasihi semua orang, kita mau mengasihi gak cuma sesama kita yang baik sama kita, tetapi yang jahat sama kita. Nah, karena apa? Karena kulihat di wajahmu kemuliaan Allah. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Jadi kita mau mengasihi mereka. Oke teman-teman? Oke, sekarang kita mau tutup mata. Kita mau tutup kebaktian ini dengan doa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Tuhan sudah mengingatkan kami untuk belajar mengampuni, belajar mengasihi mereka, mengasihi sesama kami Tuhan. Tuhan berikan kami hati yang semakin serupa dengan Tuhan, hati yang penuh dengan kasih, hati yang penuh dengan pengampunan, sehingga kami bisa menjadi anak-anak-Mu yang mau belajar mengampuni sesama kami. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati kebaktian kami selanjutnya. Engkau kumpulkan kami minggu depan untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Engkau juga sertai aktivitas kami selanjutnya yang kami serahkan hanya di dalam nama-Mu. Hanya di dalam nama-Mu kami ucap syukur dan berdoa. Amin. Oke teman-teman, so happy Sunday. Thank you semua. Bye-bye. God bless you. Satu Yohanes 4 ayat 19. Kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita.